Ya bakal beli terima kita di pangeran saya los mana ningkir lu langit saja. Jadi kan meneng. Jogur kan mana apa? Los lu pangeran saja bakal jadi Yerusalem konon sih. Awas, Allah juga berbicara lantang tuh. Iya, satu kesombongan Allah yang saya rasakan dengan meremang bulu roma yang meremang. Iya, ketika alam dimusnahkan, disitulah muncul kesombongan Allah. Limanil mulkul yom. Sok, dikesapakan guys. Mau terkabis ada kok. Siapa yang jadi raja sekarang? Akulah satu-satunya raja yang tetap berkuasa. Iya. Jadi ya artinya ya, saya kira ya firman Allah itu tolong dibaca seluruhnya. Pada ujungnya, penampilan kesombongan, penampilan kekuasaan, itu hanya kadang-kadang saja. Yang banyak penampilan kasih sayang, kelembutan, kemurahan, ampunan itu kok. Iya kan gitu. Sebab manusia itu perlu gitu. Kita saja di hidup ini sama. Satu tangan kanan pegang pedang, satu tangan kiri pegang melati. Kan gitu. Kin kanggo mantung, kin kanggo ngelus perlu orang itu. Makanya kan Basyira wa Nazira itu dua peran penting para rasul itu seperti itu. Iya kan? Sebagai penyeimbang. Saya tempat begitu. Jadi ada reward, ada punishment. Ada hukuman, ada penghargaan. Kalau hukum dunia kan ada hukum saja, penghargaannya nggak ada. Orang nyolong dihukum, iya kan? Kalau orang berbuat baik nggak dibayar di dunia mah. Yang dihukum kan karena kesalahan. Ya baru sekarang lah reformasi ini baru ada reward tuh. Dulu boro-boro pahlawan yang tidak pernah terdengar, pahlawan yang tidak pernah disanjung, tidak pernah terlalu banyak. Ya kan begitu pertanyaan. Ajaran gimana? Ajarannya tidak perlu untuk disebarluaskan. Iya. Karena dia sendiri melakukan satu kekeliruan. Iya. Awalnya kan lebih baik bocor perut daripada bocor mulut. Ternyata mulutnya bocor. Ya akhirnya mulutnya bocor, ya perutnya juga bocor. Iya, al-halaj kalau seandainya dia itu sezaman dengan saya, barangkali saya bela kok. Tapi kalau saya sebagai hakim, ya tak hukum. Terus saya berapa ngomong ngaco? Itu masalahnya. Bahwa pada akhirnya adalah persoalan syariat tetap itu yang paling mengemuka. Untuk standar umum itu syariat. Kita juga oke deh, orang sholat 5 waktu dikerjain, zakatnya dikeluarkan, puasanya rajin. Ya tinggal bengi Sabtu ya wiridan yang laut. Lah ya iya. Ada sopan santun, ada tata krama. Sekalipun semuanya Allah yang menentukan, sekalipun antuk mina biqadaihi wa qadarihi khairihi wa syarihi minallah, baik buruk dari Allah. Iya. Tetapi ketika kamu berbuat jahat, jangan bilang kata Allah dong. Iya. Jawabannya benar, tapi itu ditampak sih. Itu barangnya gitu. Ketika Anda mencuri, Anda mengatakan saya disuruh Allah, benar. Tapi tak tampak masa rumah sih Raki. Kan boleh. Iya kan gitu. Ya, jadi artinya bahwa banyak sekali hal-hal yang sebetulnya tidak boleh diceritakan. Informasi itu dipilah-pilah. Ada yang harus dipublikasikan. Karena informasi ini menyangkut kepentingan orang banyak, harus. Ketika seorang pejabat ditanya wartawan, konfirmasi wartawan, lalu tidak dijawab, dicecer kan, dobrak. Nggak benar itu semuanya. Ini informasi penting, rakyat harus tahu. Iya. Bisa kelas action kan pejabat yang tidak mau menceritakan sebenarnya. Iya kan? Itu harus dipublikasikan. Tetapi ada hal-hal yang sifatnya konfidensial. Tidak boleh semua orang tahu, yang itu hanya tertentu saja. Ada lagi yang namanya top secret. Tidak boleh ada orang lain tahu. Top secret dibocorkan sih ya digantung. Nah itulah kira-kira membocorkan top secret akhirnya
Digantung. Salah nggak? Informasinya bener, tapi ini informasi ini top secret. Bukan hanya secret, top secret. Yang tahu hanya badan intelijen sama presiden. Menteri nggak boleh tahu, ngerti beli. Iya kan? Jadi artinya mereka itu yang membocorkan top secret, ngerti beli. Wes paham. Iya. Sebab kalau dibuka kalang kabut masyarakatnya. Wah, kacau balau, bisa terjadi disintegration, bisa terjadi chaos ya, artinya kekacauan. Iya, jadi nanti sistem wahdatul wujud, panteisme dan sebagainya itu adalah istilah-istilah yang top secret sebetulnya, nggak usah diceritain. Dan nanti ketika engkau sudah bisa mencapai tingkatan top secret juga akan menghadapi buah si malakama juga. Iya, dibilang tahu disebut murtad, bilang tidak tahu disebut kafir. Jangan suruh ngomong apa sih? Jadi embuh. Bulannya kepada orang-orang yang mencapai top secret itu biasanya sudah tidak boleh banyak bicara. Seorang pejabat intelijen itu tidak boleh banyak bicara. Nah itu makanya jadi ya memang nggak boleh banyak bicara. Nah kalau orang tuh jabatan sebagai menteri penerangan, yang ngomong apa tugasnya ceramah, wus. Kalau orang tugasnya menteri penerangan, ya Allah kasih fasilitas, ilatek ya pere-perane amo. Iya boleh. Ngomongnya lancar. Sebagai orator, ya kan gitu. Pengetahuannya luas, kan begitu. Tapi tetap sebagai menteri penerangan, dia bukan sebagai decision maker. Decision maker tetap orang-orang penting yang tidak boleh banyak bicara. Menteri Pertahanan, ya kan nggak boleh bicara. Pak, armada kita tuh ada berapa sih? Ya nggak bakal dijawab. Peluru kendalinya berapa? Masih dijawab itu rahasia. Gimana lagi teman? Ya padahal nggak tahu. Itu. Nah di forum di sini silahkan bertanya. Ya kan begitu. Dalam rangka supaya jangan sampai menghilangkan keraguan-keraguan. Iya kan? Semuanya saya jelaskan. Kurang puas, nanya lagi. Bakal durung paham, tek awit maning konglis sampai terpaham. Wis paham, masih beli bener pucara kono. Dudu urusan kita. Iya kan? Bocah-bocah pinter tuh beli bener, ya biasa wong pinter beli bener kono akeh. Sing bodoh bener ya akeh. Iya, benar. Jadi memang sebetulnya harus kita pahami aja lah. Dari itu kan pernah, kalau nggak salah kita pernah ceritakan bahwa sirah kunang, keberadaanmu ini, wujuduka ini hakiki amnisbi. Nah, anaknya ke anak hakiki apa nisbi? Ya akhirnya kan di situ dijelaskan bahwa kamu itu adalah longan sirah terga. Longan anak beli. Ini leban di anaknya. Juga nambene. Wali kan nambenan longan ya beli. Jadi longan kan nisbah. Ketika ada amben. Jadi sing anak ku ambennya longane. Begitu amben ngadeg ya longane anak. Sedurung amben teka usah gambar ya. Tapi ini begini. Aja bodoh maning baik. Baka mengkono berarti jari pakai sakur je gusolok jamben manusia kolongan. Salah maning baik ini ke. Bisa terjadi kan karena beli pahamnya ke. Gusolok je kayamben jadi pakai sakur aja. Koplok sih masih gusol kayamben. Kini lagi menjelaskan seperti itulah wujud nisbi dan wujud hakiki itu. Iya. Jadi ada keberadaanmu, kehadiranmu di dunia itu apa sih? Ya hanya bayang-bayang aja sebetulnya. Jadi kadang-kadang bakal ada wong sobut, kadang-kadang beli paham, besok ngerti, beli kata ayang-ayang. Pernah macan kertas sih aku. Iya kan? Iya, jadi tidak berlandaskan kalau kita punya rasa sombong segala macam, enggak ada.
Dan itu yang paling tidak disukai Allah, sifat sombong itu. Sifat serakah, ya mesti cengar-cengar kita mah, ya boleh. Druya, bangor, badeg, jorok, kecil, begitu sombong, kin bibit yang duraka. Kesombongan juga pada akhirnya. Dikiranya sah saja orang sombong tuh. Iya, awas. Allah leman, sira kongkon leman. Iya boleh. Allah mangapura, sira kongkon mangapura. Iya kan? Allah mencipta, sira kongkon mencipta. Iya boleh. Tapi begitu Allah sombong, sira boleh kena sombong. Itu hanya Allah yang boleh sombong, ya memang nggak boleh dong. Itu hanya Allah yang punya sifat mutakabbir, al-kibriya. Itu hanya Allah aja, kita mah nggak bisa. Nah, itu jadi kembali ketika kita paham juga, ini juga bertingkat-tingkat ya sebetulnya ya. Kalau seandainya ini kan ada mubtadi, ada ibtidaiyah, ada sanawiyah, ada aliyah, ada muridin, ada sairin, ada wasilin, ya kan begitu. Ada yang mulai lagi mulai belajar bener, ana sing lagi ngelakuin bener, ana sing wis sampai bener. Ana hakikat, ana hakul yakin, ana ainul yakin, itu tingkatan-tingkatan. Sampai kepada orang yang sudah kenal Allah pun dia tidak satu tingkatan. Ya bertingkat-tingkat juga. Ya sing prajurit sampai tekang jenderal besar. Iya kan? Dan semuanya ada rankingnya kan gitu. Nggak bisa satu tingkat. Dalam keilmuan dunia saja, ilmu-ilmu syariat, dia juga nggak ada ilmunya setingkat tuh, nggak ada. Pasti ini lebih dari yang lain, ini kelebihan di bidang lain, kelebihan yang lain kan gitu. Nah usor matang, balau gue menteh, balau gue matang, ya ilmu fikih menteh, ilmu fikih matang, ilmu sorope menteh. Ya, matang ana sing menteh maning. Ya, artinya bahwa tidak satu tingkatan. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Ada yang lebih lagi. Nah, yang bawah ini selalu berguru kepada yang lebih atas. Selalu kan. Dan mereka itu orang yang paling rajin belajar. Karena struggle of life itu dalam diri mereka. Kita melihat perjuangan kan fisik terus. Kalau sudah tinggal itu perjuangan sih bukan perjuangan fisik. Karena ibadah fisik mah gak ada apa-apanya. Ibadah hati yang bayarannya mahal tuh. Kerja otot mah murah, kerja intelektual yang mahal ngerti beli. Sing beli katon sing regane larang gonang. Wong macul pira bayarannya? Sedina pira? 20.000. Habibi sedina dibayar pira? Lah iya. Ya justru karena itu. Jadi artinya jangan dikira bahwa orang itu duduk saja. Buat priben coba. Sembayang je. Mengkono puasa ya jodok baik kepul baik. Bukan mau saya kemakian mau sholat sembayang qobliyah ba'diyah segala macam. Ya wirid pujian wan yang ngelik-ngelik kerong jam. Jam 3 kau wiridan. Iya. Yang jam 3 kau ter speaker. La ilaha illa anta. Subhanaka ini kuntum minadzalimin. Ini kuntum minadzalimin. Masih kuntum sih. Ini masih kuntum kan? Ini kuntum. Ini kuntum. Ini kuntum. Ya wis berapa apa. Dibayar nang jawatir. Wis bagian kuntum bu kuntum. Iya kan? Iya. Ya jadi kita ini sungguh keliru menilai kesolehan seseorang itu nggak ada yang akurat. Semuanya adalah melekat dengan apa? Subjektivitas itu. Wong sing yang mengemuka persoalan sodakoh, dia akan menilai kesolehan orang dari sodakohnya. Ini wong medit, ngecen kira-kira. Ya karena dia memposisikan sodako ibadah yang paling hebat. Orang yang ibadahnya menurut di bidang sholat. Sengitin yang membeli sembayang.
Mereka kang mati gak beli gelem bayangannya mbok aja enak pe udah beli sembayang mati udah sembayangi. Iya kan? Orang yang menonjol keilmuannya sebagai kiai, yang di wong bodoh ngece baik ini. Iya kan? Sama. Nah sekarang Kang Bad, ya bisa gimana? Nilai orang kesalahan seorang dari mananya? Ya sulit. Nah, karena itu. Jadi ya apa tolak ukur kita? Kesolehan. Ya kesolehan juga belum tentu. Banyak sekali orang yang kesolehan sosialnya begitu hebat, tapi karena tidak berkaitan dengan sholat, dengan zikiran, ya tidak dilihat sebagai kesolehan kok. Kapan ibadahnya sedina-dina di kantor baik ya balik ke mulut begini. Langkah wiridan, langkah pujian. Assalamualaikum bermaning. Ning tiba solehe. Padahal yang dia lakukan adalah mensejahterakan masyarakat. Membuka lapangan kerja supaya orang jangan pada ngelacur semuanya itu. Si Pribin mana? Iya kan? Orang betul nggak seperti ayat itu innalladzina amanu wa amilus solihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Jadi apabila orang itu soleh, maka ciri-cirinya itu akan disukai oleh orang gitu. Ya sudah pasti dong. Orang yang sehari-hari menolong orang susah, membuka lapangan kerja, bikin pantai asuhan yatim piatu, iya kan? Dia sebagai volunteer, iya. Ketika ada bencana dia yang paling ke depan, iya kan? Secepatnya memberikan bantuan orang yang pada kelaparan, iya. Seorang aktivis hak asasi manusia, seorang pejuang gender, iya kan? Dan semua orang kenal sama dia semuanya. Siapa itu namanya? Tokoh masa. Dah kalau tokoh masyarakat kan apa maksudnya? Orang yang dicintai oleh masyarakat. Jadi orang yang soleh itu adalah orang tokoh masyarakat sudah pasti. Ya kalau tidak dicintai masyarakatnya, ya bukan tokoh namanya. Itu menokoh namanya, menokoh orang. Iya kan? Sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Dia akan punya kewibawaan yang tinggi. Ngalor kabeh gini. Lah iya. Nah, tetapi kan orang kan dikiranya kesolehan itu sholatnya 5 waktu berjamaah, nggak pernah tinggal wiridanya, kemudian baca balaknya bandungan, Fathul Mu'in, sorogannya, kitab takrib. Iya, lambinnya ngejubah grebot, ya kan? Ini yang soleh. Tapi ingat, kesolehan dia untuk dirinya. Masyarakatnya beli kecipratan. Apa jasa dia? Dia pondok ke pokok bagi waring sih. Bakapan bagi-bagi waring orang, waring kosong. Balik kebak balik. Iya. Dia tidak membangun masyarakatnya, dia merepotkan masyarakatnya. Iya kan? Di mana letak kesolehannya? Ustaz aja pesantren reang. Di mana kesolehan? Nah ini jadi pada akhirnya klaim-klaim apapun, ngerasa soleh, ngerasa berjasa, ngerasa berbuat baik, ngerasa jadi kiai, ngerasa jadi tokoh, nonsen. Itu semuanya tidak bisa menjamin engkau bisa ketemu Allah kok. Iya kan? Tidak menjamin. Sekarang kita bayangkan, man kadim. Umai pager, jogane lemah, tukang ngangsu, ning umai wong sugih. Bisa majing swarga beli. Sodako beli pernah. Sembayang ya padu nyungseb, maca Fatihah salah kabeh, masih robil ngalamin sih. Bisa majing swarga beli. Sedangkan Ustadz Salim, seorang mubalik, seorang kiai, macane fasid, tukang ceramah, punya pesantren. Wah ya, apa dasarnya maka dia bisa masuk surga? Ini kan cara kita menilai orang kan begitu, secara fisik. Padahal hati man kadim mutiara di hadapan Allah. Kenapa?
Karena dia siap melaksanakan apapun yang menjadi keputusan Allah. Sampai anaknya diumbangi gara-gara pengen sekolah madrasah sanawiyah. Nah, kaja mencilak muncuk maning kada sira anak-anak kadim. Ya salah sih kena mabungkan matune sing kita. Kari lakonan apa? Bisa baca ya wis. Sing penting bisa maca, bisa nulis sampai jadi bodoh nih wong. Lakonan apa ya melarat sugi pada peka terga. Mangsa so manusia modar kabeh. Ake lewane temen sebong uripku. Bener omongan kak. Suarga. Iya. Ya jadi memang a priori underestimate. Ya, kita suka merendahkan orang lain. Ya kirim nih. Biasa matanya wong kepet. Nguyung udah ngadeg. Ya. Ya sing terembuk podo, sing tukang tipu, sing garong, sing kirik semarama tu kabeh. Padahal Allah sudah memperingatkan wala tuzakku anfusakum. Wala tuzakku anfusakum. Jangan merasa dirimu suci. Wallahu a'lam. Artinya kita ini masuk neraka mungkin, masuk surga mungkin. Tapi kemungkinan besarnya menjadi neraka kayak. Iya, jadi maksudnya kudu perhatiin lagi ya mawas diri. Aja ada gudug itu aja. Yang ditunggu satu. Diam, laksanakan, syukuri, bersabar apa adanya. Gede endi ganjarane wong sembayang 40 tahun. Ganjaran begini kan. 40 tahun sembayang sajine 17 waktu. Mafrudat ya jelas, qobliyah ba'diyah, ya witir, ya hajat, ya tasbih 40 tahun. Tapi sadina-dina ngersula kekurangan duit. Kayak sirah ora. Karo wong melarat, tukang buru macul. Tapi dia bersyukur kepada Allah. Dikasih hidup. Sekalipun untuk makan besok dia nggak tahu. Dia tetap bertahan. Selalu berterima kasih atas sesuap nasi yang dia telan. Alhamdulillah. Dinakin bisa mangan. Sugih puja Gusti Allah. Enggak pernah berkeluh kesah. Dia sodako enggak. Qobliyah ba'diyah juga enggak. Sembahyang subuh ya sering kawanan. Maca kitab beli bisa. Sodako bating. Iya. Kasadina-dina celana pokek baya kaderga. Tapi dia hebat kan. Dia siap melaksanakan segala keputusan Allah. Dia wis boka teriangkin ning dunia kudu melarat. Tak lakon emang sawurungan. Iya kan persoalannya. Jadi kita jangan mengacu ketika beribadah. Kepengen banyak sodako. Kepengen banyak sembahyang. Kepengen naik haji. Kepengen. Itu nafsu semuanya. Itu nafsumu. Ketika kamu ingin bersodako. Itu nafsumu kok. Paham boleh? Nafsu. Apa buktinya? Ketika kaya, medit. Iya kan? Nafsu, kepengen sugih, kepengen pangkat, kepengen sodako, kepengen. Semua orang juga bohong kok. Setiap mau datang ke sini. Kepengen lancar rezeki, kang usang ibadah entut, kesang ibadah apa. Pengen sugih, kan udah kamu. Iya kari ibadah, tanpa harta juga bisa ibadah kok. Bersabarnya kamu menerima sebagai orang miskin. Itu yang ibadah yang paling hebat kok. Apa bedanya orang yang mati di medan pertempuran membela Allah dengan orang yang mati kelaparan? Lebih baik aku mati daripada makan barang haram itu. Sampai tekang beli mangan, tekang ngodare karena mau kan haram. Mana yang hebat? Pada sih. Nanti beli. Ya iya. Barang emang. Ya, jadi nanti persoalan-persoalan ini kan persoalan kita gadangnya bisa ketemu, bisa nyampe beli kan, masih nasawat ya beli, masih kayak kepengenan ya beli, akhir rencana ya beli, atadbir wal ikhtiyar wa asyahwat, semuanya itu adalah hambatan-hambatan kita semuanya. Jadi akhirnya hijab itu mesti tebal. Hijabnya itu apa? Di dalam diri kita sendiri. Apa itu? Ya keinginan.
ambisi kita, kepentingan kita, nafsu kita, syahwat kita semuanya. Iya. Wa qul mutu qabla an tamutu. Modar sedurunge modar. Artinya podarana nafsu sira kabeh. Ono kan gitu. Ya tetap saja dalam proses mujahadah itu ada. Dan kita juga dibayar atas mujahadah itu. Berhasil atau tidak berhasil dibayar. Tetapi ketika berhasil itu bukan hasil mujahadah kamu. Enak belum? Jelas maksud gitu ya? Ya mujahadah mah ada. Jadi artinya ngaji ya jalan, baca kitab terus, malamnya merenung, zikiran jalan. Karena itu juga satu upaya, mujahadah kan upaya kesungguhan ya, kerja keras lah untuk mencapai tujuan kita, banting tulang terus berusaha, pengen bener sampai takang mati ya beli bisa nggak ada urusan. Yang penting kamu udah ada upaya. Iya, makaya melar nggak ada urusan, yang penting makaya. Ngaji bayar. Bengi Rebo, bengi Kamis, bengi Jumat, enggal bengi, ngaji terus. Bodoh angger, nggak ada urusan. Kamu tidak akan dituntut tanpa bodoh. Yang dituntut kenapa nggak ngaji? Yang dituntut bukan kenapa kamu tidak kaya, tapi kenapa kamu tidak bekerja keras. Gusti wis menggawang, langkah urusan, tidak menggawe, ya wis pur. Ketika engkau kaya, tidak akan dibayar kekayaanmu itu. Yang diberi kerja kerasmu itu. Awas, bahwa maksudnya begini, kita jangan ngayal, beragama ini jangan ngayal. Khayalan pertama yang paling berat ketika engkau sudah ngayal jadi orang benar. Turun ngacan, namanya ngaji pindah bisa ngerasa orang benar. Nanti wali. Iya. Kemudian ngerasa wis pinter. Kalau sudah ada hayalan ke sana, ada anggapan ke sana, satu akan kelihatan angel dialokakene. Jawabnya kurang bener sepira maning kita ke. Sembayang tek lakoni. Zakat metu kita ke tek tokaken. Kaji wis ping 3. Sodako 30 masih tak pai kabeh. Kurang sepira maning. Itu kan satu macam. Dibanding kalau wakajukan sing medite naudzubillah setan kan. Iya, seperak di rumah tuh kan kak. Sugih masalah 1 hektar. Ya, jadi membandingkan ke sana. Belum tentu. Pak Haji yang dibilang medit itulah orang yang paling dermawan di mata Allah. Karena dia bersedekah tidak mau ada orang lain tahu. Proposal saben bae ngangka dalam sumbangan bae blek. Tapi dia kirim uang secara tersembunyi melalui pos segala macam. Iya kan? Mungkin kamu juga ngelihat orang yang nggak pernah kelihatan sholatnya. Karena dia pengen belajar jangan sampai sholatku ada orang lain tahu. Takut barangkali nanti dipuji orang. Wis pernah anda kena wong sing ini parakan masjid diumbangan imam. Diumbangi galdina siraku bakal beli berjamaah aja nih kayak umay didol ngali mana beli pacak siraku. Wong dibeli pacak babadan beli pacak mau beberapa masih belum sembayang neraka ya kan gitu. So setiap hari kan gitu. Akhirnya mah ya wis kok bayang kapan kok bisa ya mah alhamdulillah. Rasa kelingan boleh man sana sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Reang oli ganjaran ngejak wong berjamaah tekang kiamat. Ya kan itu ganjaran biasanya. Ketika imam itu baca waladhdallin makmum kabeh ngomongnya amin. Kini jawabnya Rabbi nira lagi kekepan karo tangga blag lenger. Kenapa? Ketika dia sholat, kecemburuan dia kepada istri di rumah mendominasi kekhusyuannya. Itu di tangga kita kaweru nih jero hati kita lagi curiga ning Rabi kok. Ya weru.
Ya pun pulane kita beli gelem jama karo sira, kusirang sembahyang ngayal bae. Paham beli. Nyukun sira udah di mah uga maksa bareng mah. Beli dipilih beli apa karena sira dewek kun. Lamun diceblok nama. Paham beli. Ya makanya jangan underestimate lah. Kita banyak melihat orang di bawah kita, lebih miskin dari kita, lebih bodoh dari kita, lebih jahat dari kita. Iya kan? Belum tentu dia itu benar jahat, enggak. Sesungguhnya orang itu akan menjadi baik ketika dia sudah menyadari akan kejahatan-kejahatannya. Oh, kenal. Iya, baru orang itu bisa menjadi orang baik ketika dia menyadari akan kejahatan-kejahatan. Dan kita ini jahat semua. Jujur begini. Ya barangkali anak sing ketangguh, anak sing beli pun beda nih. Anak sing ketangguh, anak sing beli. Anak sing ketangguhan yang nemblek ini karang dewek. Bahkan nemblek ini Tegal. Ya bacin yang Tegal. Itu hanya kepintaran kita aja menutupi kejahatan sebetulnya. Ya makanya justru karena itu bagaimana Kang Bad kita menilai seseorang, kesalahan seseorang. Kalau kita pakai tolok ukurnya atau ukur syariat, ibadatul jawarih, ya salah kabeh ini. Iya kan? Ibadah itu ini kan ibadah kalbiyah, ibadah hati ini. Sebab semua yang kita lakukan ini kan berdasarkan komandan. Komandannya brengsek, nggak mungkin akan dapat nilai. Iya kan? Ingat bahwa keterbatasan seseorang untuk tidak melakukan ritual-ritual keagamaan karena kebodohannya, keterbatasan orang tidak bisa memberikan sodako karena kemiskinannya adalah bukan sesuatu aib pada kita. Awas, jangan memberi poin keberhasilan sebagai satu yang hebat. Belajar pinter, kampanye sukses, terpilih jadi pejabat, jadi pimpinan, makaya sukses sugih, nandur pari dadi dengan keberhasilan. Bukan itu yang dibanggakan. Nah kalau orang yang hidupnya gagal terus gimana? Iya kan? Nandur pari, log-log. Babat maning tandur maning, pangan tikus. Babat maning tandur maning, kenang wereng. Sampai melarat entok kabeh kaya celana pokek bae wis tayangan pisan. Ketika dia kembali kepada Allah, acungan jempol. Inilah orang yang paling sukses di dunia. Karena kuturunkan ke bumi dengan tugas menanam padi yang tidak pernah jadi, dia jalani sampai mati. Iya. Wawan, berangbang tunggal berangbang. Mana-mana das paku maning. Ayo sadire pinter lu, fragmen. Jamblang maning, ngasam maning, balik maning. Akhirnya dumbang lu uang maning berangkat berangan. Ayo mondar mandir tiap hari kan ngasa gergaji. Tapi tidak pernah kapok, terus berangbang kayu sampai semelarat. Hebat kok. Iya. Jadi ya kembali apa? Etos kerja, motivasi. Sebab mateni wong gak beli pada anak sing mati karena langsung hukuman majeng penjara, anak mati tapi tetap oleh duit saja. Si pahlawan. Iya. Garong mateni wong, dokter mateni wong. Karena garong mateni luru duit ora. Karena dokter kan berarti penyakit. Pada gagal lagi nih. Mati kabeh, dokter malah duit sih. Kenapa? Ya karena motivasi berbeda. Nah coba kita introspeksi. Semua kebaikan, semua ibadah. Coba diimpleng maning, dipetani maning. Motivasi yang ada dalam dirimu bener belum? Kini sing perlu aja ada guduk. Siram ada guduk baik. Pernah sodako? Coba dievaluasi. Kenapa aku sodako? Untuk siapa? Ya kan? Apakah aku mengharapkan imbalan? Apakah ketika aku bersodako ada gerak hati yang sangat halus kepengen disanjung orang? Apakah ketika aku sodako ada rasa kepengen supaya orang lain tahu?
Apakah aku sodakoh karena supaya dia nurut? Apakah aku sodakoh sambil kita ngumbangan enak? Ya bakal beli apa ya? Kita bisa ngumbangin koneku. Ketika engkau sudah mengatakan lillahi ta'ala betul, diuji oleh Allah. Orang yang kau baiki ngelawan sama kamu. Kecewa enggak? Kecewa berarti belum untuk Allah. Angel teman. Iya, enggak mudah. Makanya salah satu orang yang pembeng itu selalu introspeksi. Melakukan evaluasi. Diuji lagi, diterawang lagi, dibiak maning. Terus bagian jawaban-jawaban pertanyaan itu diuji lagi, dilihat lagi. Kesalahan diperbaiki lagi. Aja guru, aja gerasa guru suka metu sing ruangan kelas. Kecuali neng lonceng nempe. Serahkan hasil kerjamu. Paham belum? Ya ini persoalan jangan sampai kita ini termasuk orang yang rugi selama hidup di dunia, ngerasa dari wong Islam, ngerasa beriman, ngerasa ibadah, ternyata ketika menghadap Allah dibuka kitabnya kosong semuanya. Kita dalam ketersesatan. Orang-orang yang dalam ketersesatan itulah orang yang paling rajin menuduh orang lain sesat. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Perang sana pernah banyak berbuat baik. Ini kata Allah memperingatkan kita semuanya. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Kepengen beli tek pai weruh. Dari Gusti Allah gini. Takon isira. Pengen beli tek pai weruh. Apa sih bil akhsarina a'mala, orang-orang yang rugi amalnya? Pengen siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Di kehidupan dunia upaya dia, usaha dia sesat semua. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dalam ketersesatan di alam dunia dengan segala amalan-amalannya itu, kejahatan-kejahatan yang dia lakukan itu dikiranya kebaikan-kebaikan semua. Ternyata kejahatan-kejahatan semua. Di mana kejahatanmu? Sodakohmu. Karena ingin memperbudak orang lain. Kebaikanmu adalah untuk menghutangi budi kepada orang lain. Hutang budi adalah hutang abadi yang tidak pernah lunas seumur hidup. Diungkit terus nang siraku. Paham boleh? Ngambil boleh? Kejadian sehari-hari. Mantu ke nggal dina ning sawah ora, ngrewangi mertua ke ora. Melu macul, melu nutu segala macam. Pirang-pirang ton dibayar beli ning mertua ke. Angger be jadi mertua sira gua andun mangan baduk segane kita pirang-pirang tahun. Beli dipikir ngrewangi mertua. Beli kapan pure, yang kapur-pure kebaikan sih. Iya, pengabdian setiap hari tanpa dibayar kerja di sawah. Tetap belum pur jasa itu. Kelalen tak siraku. Masih kan? Pertanyaan kelalen kok. Di kelingan, saya kebangen kah? Lagi susah kah? Siapa sih nulung siraku? Padahal kita sudah mengembalikan kebaikannya dengan penghormatan, dengan ucapan terima kasih. Termasuk anak-anak dia juga sebaliknya pernah kita tolong juga. Tetap aja kebaikan dia masih diungkit. Begitu maunya. Iya, justru kebaikan-kebaikanmu itulah kejahatan-kejahatanmu. Tetapi ternyata kejahatan-kejahatanmu di situ ditulis sebagai kebaikan-kebaikanmu. Apa beli bolak-balik ini? Aja mumet kawan. Kebaikan yang menimbulkan kebanggaan. Dosa yang berakibat penyesalan. Kedua hal itu, mana yang lebih baik? Ternyata kejahatan yang menimbulkan penyesalan adalah lebih baik daripada kebaikan yang menimbulkan kebanggaan. Ya. Iya. Oh ya iya dong. Kenapa orang bikin? Yang sarafnya itu dibikin oleh Allah. Yang menimbulkan rasa sakit itu adalah kulit bukan daging. Karena di kulit ada saraf sensitivitas dibuat lebih
leka daripada yang ada di daging. Di situ ces singgaran kulit, ning jero daging diudak-udak kebeli kerasa daging makin. Iya kan? Kenapa kita ini sakit gigi sedot-sedotan? Kenapa kita ini kuping gerebek-gerebekan rasa sakit? Kenapa kita dapat duit gembira? Kenapa kita kehilangan duit sedih? Siapa yang menciptakan? Ya jelas Allah semua yang menciptakan. Tetapi itu semuanya adalah dalam hukum alam yang sudah dipatenkan Allah. Hukum yang berlaku. Iya beli di alam senang dijotos lara. Iya. Tetapi semuanya tingkat sakit kita, tingkat senang kita kan tergantung kita sebetulnya. Dicokotin lamuk gatel beli. Nah, kenapa bakal lagi demenan beli kerasa? Jadi ternyata ketika cintamu menggelora, tidak ada penderitaan dunia ini. Tahu enggak? Kang Bad, sakit. Kenapa sakit? Ya karena kita merasakannya. Ya kenapa merasakannya? Ya karena kita masih merasa. Merasa apa? Masih merasa ada. Ya kalau kita yang nggak ada, kita tenggelam dalam rasa, ya hilang rasanya. Orang kenaknya. Saya minta sama teman rokok gudang garam merah. Saya hisap rokok. Setelah hampir habis, sialan, Sriwedari barangnya. Ini pengalaman. Jadi bungkus gudang garam kotaknya saja, isinya masih Sriwedari. Karena zaman dulu Sriwedari lebih murah kan. 1 banding 2, sebungkus gudang garam merah, 2 bungkus Sriwedari. Kepul. Saya merasakan tenggorokan ini gudang garam. Karena saya yakin ini gudang garam. Ketika pentek putus, kedelang beli merek kayak Sriwedari. Lantak sialan juga. Tertipu kita kan. Nah, begitu juga apapun yang kita hadapi tergantung bagaimana engkau beranggapan. Iya kan? Bagaimana engkau beranggapan. Kalau engkau menganggapnya ini penderitaan, ya kamu menderita. Kalau kamu menganggapnya suatu kebahagiaan, ya bukan penderitaan dong. Ketika engkau diuji oleh Allah, kalau kamu beranggapan Allah itu kejam, maka engkau menderita. Tapi ketika kamu diuji oleh Allah dan kamu melihat inilah kasih sayang Allah, maka menjadi satu kebahagiaan. Paham belikin? Oh iya. Ya wis. Iya beli weru binari aku belok kanan nikung kan. Takang Tulungagung kan kiblat kan dalan ki. Iya. Beli weru dalan kabus ngalor ngidul. Iya beli. Iya. Ya bisa saja perasaan-perasaan semacam itu dimanage saja sih. Memanage perasaan itu bagaimana? Kehidupanmu, kebahagiaanmu berumah tangga bukan terletak kepada cantik dan tidak cantiknya istrimu. Anda menyelatak. Iya. Itu adalah banyak sekali orang pernah mengatakan kepada siraku kelilipan apa? Kelilipan apa? Artinya sing didemuni bocah blesak jamu kono kok jare batur ki. Tapi nyong saya merasakannya cantik kok. Bukan memang saya merasakan cantik. Ada satu keindahan yang bisa saya tangkap yang orang lain tidak bisa menangkap. Sekarang begini, kita sholat. Kan disuruh banyak perasaan nih. Ada nggak yang sholat rasanya nggak betah, pengen gagal cepat selesai? Ana beli nggak sing sembayang beli yang pisan. Nah, ana beli sing ada satu kenikmatan tersendiri ketika Allahu Akbar. Ada satu kemesraan. Ya kenapa? Berarti kita harus memanage tuh perasaan. Ternyata perasaan itu bisa benar bisa tidak. Ya kan begitu.
Ada yang liar, ada yang lulut. Kita kan liar perasaan kita nih. Bukan, liar, tidak terkendali. Kadang-kadang tidak beralasan. Pernah beli tidak dua perasaan sengit nih buang, padahal udah ketemu. Udah ketemu jadi sengit, salah apa? Ya kun kunang, kun ku bocah ku rai tai kan kah? Yuni tai, iya kan? Anak-anak udah ketemu senang, menyenangkan kan? Kun karena yuni kembang kunku. Jadi kita sendiri juga sebetulnya ya oleh a priori, ya kan, underestimate, oleh para dugaan, oleh subjektivitas. Itu semuanya, bahwa ini semuanya ada hitungannya enggak? Dihitung oleh Allah. Bukan hanya gerak fisik dalam ibadah. Gerak pikiran, gerak hati, gerak rasa. Itu semuanya recorded semuanya. Tercatat semua. Perasaan kamu tidak suka melihat aku juga sama. Iya. Gusto lo gawuru sih aku sembahyang beli senang beli apa aku. Iya. Barangnya mah beli yang bungkanan ya mung dipaksa pak dik yang kiangan itu barangnya mah. Ya wis. Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Wis bener kusala kok. Kurang sepira mani kan. Ya iya. Mau wingi perang suku dong aku kedawan pisan gitu gitu. Soalnya udan barangnya mah. Iya beli paket teman terus banjir kabeh. Itu kan perasaan. Pada hari biasa kan tidak. Nah jadi memang karena ada satu perangsang tertentu. Perangsang itu artinya sesuatu yang bisa, ya sesuatu yang kita tangkap yang namanya perangsang istilah jiwanya. Itu bisa merubah perasaan kita. Rumah kita di pinggir kereta api. Apa perasaan kita? Gelisah, terganggu segala macam. Tapi seketika itu juga ya tergantung. Silakan kalau selamanya kita perasaannya nggak betah aja gerah bulan akan bayar karena apa? Disitulah harus kita manage perasaan kita itu. Satu perasaan gini. Coba belajar kita membangun suatu rasa cinta. Jangan ada rasa dendam kepada siapapun. Iya kan? Kita merasa nyaman, merasa senang ketika yang datang siapapun. Jangan membeda-bedakan siapa yang datang pangkatnya. Bakasnya wong gembel kan rasanya kan beli senang rasanya. Suweteng kita beli balik-balik tuh kagian kah jerati mah. Wis mencilak zamannya beli balik-balik. Dipaham-paham teman. Tapi kalau yang datang pejabat, orang kaya, waduh asik kamu. Kenapa? Ini kan perasaan kan fluktuatif ya. kalau kursi fluktuatif kan naik turun gitu. Nah kenapa semacam itu? Percaya enggak bahwa penderitaan kita dan kebahagiaan kita sebetulnya hakikatnya adalah perasaan. Kamu yang ngerasa senang ya senang. Orang melarat di bawah jembatan, ya kan, pemulung. Dia tidak merasakan kemiskinan suatu penderitaan. Dia yang merasakan aku sehat. Bahagia kok. Paham beli? Jadi tulung aja nyureng-nyureng baik ning kemelaratane sira. Aja nyureng-nyureng baik ning kebodohannya sira. Perasaan itu jangan sampai kamu bermain perasaan tidak benar. Apa sih kebahagiaan itu? Perasaan. Sehingga dengan perasaan itu kualitas hidup kita bisa meningkat. Karena kita bisa membangun perasaan. Kenikmatan apapun adalah rasa. Lamun sira mangan sambal goreng dikirimin ning tangga. Tapi ada perasaan curiga. Jangan-jangan ada racunnya. Enak beli mangan. Iya kan? Anda punya perasaan kecurigaan kepada istri menyeleweng. Enak beli kekepannya. Bogat lem. Nah sekarang saya tahu, saya nanya, kalian ini sekarang kalian merasakan kebahagiaan enggak? Nah itu makanya, jadi sekarang begini, kalau dapat duit apa rasanya? Kalau duitnya hilang, kalau dapat duit banyak, duitnya sedikit, enggak dapat duit, itu semuanya bisa kita bangun satu rasa. Oleh ake duit, alhamdulillah. Oleh setitik, bloli duitnya hilang,
Jadi kalau orang begitu bahagia enggak? Jadi wa mallahu bidzalamin lil abid. Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Walakin anfusahum yazlimun, tapi mereka yang menzaliminya sendiri. Penderitaanmu itu adalah kamu karena kamu perasaan kamu yang menderita. Padahal aku sudah kasih fasilitas segala-galanya. Saya bikin kamu jantung, hati, mata semuanya otomatis. Sang komputer ngomong, mata bisa mencilak. Ya color lagi ya. Bayangkan kalau kasih mata black white. Iya. Jadi penderitaanmu itu adalah karena satu. Engkau tidak pernah mensyukuri nikmatku. Itulah makanya kembali kedurhakaan kita tidak pernah mensyukuri nikmat Allah. Sehingga kita selalu menderita. Oli duit susah. Beli bisa turu. Watir bokatan anak garong, beli duit susah mangane sing endi. Jadi enaknya oli duit beli. Nah makanya mari sekarang kita hitung berapa kali Allah menegur kita telah melupakan nikmat Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan mana yang kau dustakan itu. Nah. Ya, assalamualaikum.